Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada yang terhormat sahabat-sahabat SPGN dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat SPGN diberikan sehat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesehatan kita, kenikmatan kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke sahabat, pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini, Kang Jebeng kedatangan tamu istimewa, sahabat lama baru berjumpa kembali. Tentunya tentang kisah-kisah mistis ataupun tentang keilmuannya. Oke, terima kasih sahabat, kita langsung saja kita panggil Walengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana nih Walengser, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Sudah lama baru kita ketemu lagi. Iya, betul, lama banget. Alhamdulillah keadaan sekarang sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oh ya, di sini sahabat-sahabat SPGN seperti biasanya tentang kemistisan ada yang sedikit mau dipertanyakan sama Walengser nih. Kita kan lama kan tidak berjumpa. Betul. Ya, sekarang baru berjumpa lagi, dan konon katanya saya sedikit mendengar ataupun banyak mendengar, katanya Walengser ini pernah memasuki dunia mistis ataupun belajar tentang ilmu kegoiban. Betul, dulu udah lama. Jadi gimana nih sahabat-sahabat SPGN di sini pingin mendengarkan kisah dari Walengser. Jadi dulu itu saya itu ada perjalanan dari usia 25 tahunan saya ada perjalanan. Tentang apa 25 tahunnya? Awalnya sih usaha. Awalnya usaha. Jadi saya itu usaha, tapi di titik usaha itu ada rekan-rekan yang ngajak berbelok. Maksudnya yang berbelok itu bagaimana? Itu keadaan usahanya lagi enak, apalagi sedang ada sedikit masalah tentang usahanya? Susah. Usaha saya itu waktu itu keadaan susah lah gitu. Ingin contoh ini saya lagi waktu itu ngelamar kerja. Waktu ngelamar kerja di Jakarta itu posisi saya nggak diterima. Ngelamar Jadi kerja. gagal terus ya? Gagal terus. Jadi akhirnya saya diajak sama rekan. Kang, kalau mau ini mah kita ke orang pintar. Maksudnya kalau mau ini tuh apa? Supaya sahabat-sahabat SPG ini jelas mendengarnya. Waktu ajakan ke rekan untuk ke orang pintar itu supaya saya itu punya pengasihan. Oh iya. Jadi ke arah orang pintar supaya masang sesuatu yang di badan saya, katakanlah kita pasang susuk. Iya. Kan? Saya diajak sama temen itu pasang susuk. Di daerah Jakarta itu ada seorang yang mumpuni di bidang pasang susuk. Akhirnya saya datang. Di situ kita disambut sama beliaunya. Ternyata oh kayak gini pasang susuk itu. Itu sebelum kita memasang susuk tuh ada persyaratan tidak untuk memasangnya? Ada apa aja? Itu mahar. Mahar itu berupa uang lah ya. Berupa uang. Itu yang dipasang nih susuk kan ada macamnya. Ada yang pakai emas, ada yang pakai intan, ada yang pakai
apa tuh? Berlian. Itu yang dipakai sama Walengser itu waktu mau memasang tuh apa? Waktu itu susuk samber nyawa. Susuk samber nyawa itu buat aura kita tampan, supaya kita itu terlihat berwibawa, kerjaan diterima mungkin ya, kerjaan diterima sama bos gitu. Ya arahnya supaya kita itu diasihi, gitu. Yang punya tujuan tadi itu. Selanjutnya terus habis itu tuh kan ada persyaratan, yang pertama mahar ya. Mahar. Nah sudah masang ada sesuatu yang dipantangi. Persyaratannya ada pantangan. Ada pantangan setelah kita udah mahari, sudah dipasang. Nah, di situ ada pantangan yang berapa yang dipasang tuh, berapa susuk yang ditempel oleh di badan Walengser dulu? Itu cuma dua. Ada dua barang yang dimasukkan dalam tubuh saya itu. Satu jenisnya sih barangnya sama, bentuk susuknya sama, cuman ada dua titik. Pertama di jidat, yang saya pasang di sini, orang itu sama di bibir di sini, gitu. Dipasang di bibir. Gitu. Tapi posisi pasang yang di jidat itu gagal. Kenapa itu? Gagal. Berhasil cuma satu di sini. Saya juga pernah dengar masang susuk ini maharnya sekian, ataupun yang dipantangnya apa, saya juga belum dengar ya. Yang dipantangnya apa kira-kira? Yang dipantangnya itu waktu itu mah jangan makan pisang emas. Sama walu kukut. Walu Jawa lah. Yang bulat, walu kuku itu yang bulat apa yang panjang? Yang bulatnya itu yang bulatnya. Yang warna kuning. Iya, apa tuh walu apa tuh? Ya walu itu yang buat sayur itu ya. Jangan makan itu sama pisang emas. Kenapa itu harus itu pantangannya? Itu saya tanya seperti itu ya, ikutin aja dia. Setelah selesai ya kan, saya buktikan tuh dari hasil pemasangan itu, saya ngelamar, bener enggak nih keilmuan ini kan. Setelah saya ngelamar, masuklah lamaran itu sama personalia ARD gitu kan, sama aja. Jadi saya pikir begitu masuk lamaran itu 1 hari 2 hari keterima. Ternyata kalau lamar mau keterima, tapi tidak ada panggilan. Itu sampai saya nunggu di kontrakan itu hampir 1 bulan. Lamaran juga enggak kepanggil. Tapi apa yang dirasakan di badannya Walengser setelah memasang itu? Nah, yang saya rasakan itu hawanya males untuk ngelakuin sholat. Terus jadi aura saya itu rasanya kayak ada yang gendong gitu, kayak yang gendong. Terus malah justru nggak konsen sama ibadah gitu. Kalau jikiran gitu kan, saya suka jikiran, tapi kayak ada sesuatu yang kok gini ya, apa gitu. Jadi nggak ibarat nggak fokus lah ya. Nggak fokus sih ya, betul itu. Nah di situ akhirnya saya sama teman saya, namanya kan si Aceng. Ceng, ini bener enggak nih? Kok lamaran saya nggak keterima juga? Tapi biasanya nih punten ya Walengser ya. Jadi biasanya orang yang memasang susuk itu rasa pedenya kan kuat. Betul. Jadi seolah-olah orang itu meyakini bahwa pemasangan seperti itu mujur hidupnya. Tapi yang dirasakan Walengser ini lain. Justru yang saya harapkan lamaran saya diterima, dapat kerjaan, kok ini enggak gitu kok.
ada apa, perasaan saya nggak makan tantangan. Iya. Pisang Apa yang diperintahkan tidak ada yang dimakan. nggak ada larangan itu nggak saya makan. Terus hidup saya ngikutin alur aja gitu, tapi kok nggak ada reaksi apa-apa sama saya gitu kan. Nah ini gimana nih, saya tanya sama si Aceng, Ceng ini gimana nih itu. Nah setelah kejadian itu saya berangkat ke musola. Berangkat ke musola, di situ ketemu Ustadz. Itu saya sebelum curhat ke Ustadz sih saya fokus dulu ya, saya minta ya Allah gimana ini saya kerjaan saya ini. Akhirnya Jadi saya yang pertama memikirkan sebuah kerjaan, betul, yang kedua mungkin memikirkan sebuah sosok itu. betul ya, tapi kok yang saya rasakan kayak gini terus gitu, kok nggak ada reaksi gitu, lamaran juga nggak terima gitu kan. Kalau ke Ustadz ini saya ceritakan kayak gini, aduh Kang, ngapain sampai percaya susuk, percaya mas sama Allah gitu kan. Terus gimana dong Pak, badan saya sudah dimasukin susuk, kata saya. Ini kan kalau bisa mah, kalau untuk hal-hal aura seperti itu mah mendingan puasa Dengan badan kita Ustadz. sendiri. Iya badan sendiri. Duh Pak Ustadz, sebenarnya saya itu di kampung ngaji Pak Ustadz, cuma ini si Aceng ngajakin saya seperti ini karena saya juga supaya kerjaan itu lebih cepat. Itu musyrik Kang, kata Ustadz yang di musola itu musyrik Kang, jangan lakukan. Terus gimana Pak, ini udah yang kejadian yang di sini, udah mendingan Akang kembali lagi ke orang yang suruh keluarin, yang masang dicabut lagi pasangannya gitu, kata Ustadz tadi itu kasih sarannya. Duh Pak, kan udah ada mahar itu Pak. Nah kamu mau tenang apa seperti apa? Ya saya sih maunya tenang, lamaran kerja keterima udah Kang, pokoknya itu dikeluarin aja. Jadi saya ikutin saran Pak Ustadz. Datanglah orang yang serni kepada dukun yang tadi lah, katakanlah dukun lah kalau kata saya Maya gitu kan. Saya datang lagi ke dukun, Pak, saya mau pasangan saya dicabut, mau dicabut lagi, bisa tidak? Kalau bisa ya sekarang lah, tolong dicabutin. Yaudah kalau mau dicabut gitu kan, gitu. Terus cabut. Singkat cerita ya kata beliau mah udah nggak ada. Tapi ada bukti keluarnya. Kalau bukti keluar ada. Jadi barang yang tadi yang dipasangkan itu dicopot lagi gitu, keluar sendiri gitu, keluar sendiri. Susuk saya keluarin, saya datang lagi tuh setelah habis dari dukun itu ke Ustadz tadi. Pak, alhamdulillah saya sudah nggak ada pasangan ini. Nah, akhirnya sama Pak Ustadz tadi apa perihal yang Bapak sampaikan ke saya, saran untuk puasa apa Pak? Saya gitu kan, kata beliau puasa Senin Kamis, lakukan puasa hari Senin sama hari Kamis itu. Nah sama tambahan lagi hari kelahiran, weton kata orang Jawa kan wetonnya, kata beliau mah hari lahirnya hari apa puasa lagi. Jadi dalam satu minggu itu 3 kali gitu kan. Oke siap Ustadz, barangkali ada sesuatu yang harus ditambahkan buat saya. Udah puasa aja dulu, puasa coba lakuin. Akhirnya saya lakukan puasa kan. Saya lakukan puasa Senin Kamis selama 4. Senin Kamis itu kan dalam satu minggu kan 3 kali puasa tuh sama kelahiran saya. Kebetulan kelahiran saya kan hari itu ya. Saya lakukan itu cuma 2 minggu kan. Karena kenapa saya lakukan 2 minggu? Di minggu yang kedua itu setelah puasa di hari kelahiran saya itu diajak kerja sama tanpa harus ada panggilan. Bukan kalau untuk yang lamaran itu mah
Memang bukan sudah angus lah. udah angus. Jadi ini rekan yang lain dari ngajak kerja sama saya, Kang nggak kerja. Oh kebetulan saya lagi nyari kerja nih. Kerja apa ya? Waktu itu kerja seafood. Akhirnya kerja di situ. Alhamdulillah saya kerja di situ bagian tukang cuci piring. Ya, alhamdulillah ada kerjaan ya, karena hidup di Jakarta itu benar-benar luar biasa ya. Zaman itu ya kan 2006 itu saya awalnya kerjaan jadi cuci piring gitu. Nah dari kerjaan cuci piring itu saya ikutin terus dapat sekitar 6 bulan saya kerja langsung. Dapat 6 bulan saya kerja di cuci piring, kemudian ada orang pelanggan di apa namanya di rumah makan itu, bukan ya tadi seafood ya, di seafood itu ngajakin saya kerja. Itu Kang mau nggak kerja di saya, itu di rumah saya itu di kebun. Rumahnya gede banget Kang, rumahnya gede banget. Nah, di kebun saya kerja di orang yang tadi pelanggan seafood. Nah kebetulan yang punya seafood ini ngizinin, silakan Kang. Jadi diterimalah. Kalau mau pindah kerjaan mah gitu. Kalau emang Akang di sini gaji lumayan itu. Kalau di seafood mah standar lah ya. Kita nggak bilang. Ya, maksudnya yang pindah. Tapi yang pindah yang ini alhamdulillah. Jadi lipatannya gitu. Lipat lah dua kali lipat alhamdulillah. Bahkan di situ makan minum tempat tidur layak kita gitu kan, enak gitu kan. Terus ada dikasih waktu liburnya, silakan gitu. Jadi setelah pengalaman Walengser, setelah memasang susuk ini ada kesedihan ataupun ada penyesalan lah ya, kira-kiranya ada penyesalan atau bagaimana, mungkin ya udah pesan-pesan juga kepada penonton atau pemirsa ya. Rekan-rekan SPGN, pemirsa yang saya hormati, penyesalannya itu ada, benar-benar saya itu kok nggak punya rasa yakin sama Tuhan saya, kok saya enggak apa ya, seolah-olah saya itu nggak punya iman gitu loh, percaya sama pasangan seorang dukun gitu kan. Kalau bisa mah gitu di zaman saat ini udah janganlah percaya hal-hal seperti itu. Kita kembali ke ajaran yang benar, ajaran Rasulullah, di mana Rasulullah mengajarkan apa yang pernah disampaikan ke Ustadz yang saya kenal itu, untuk berpuasa Senin Kemis tanpa harus pasang susuk. Puasa Senin Kemis ternyata bukti dari keikhlasan kita, puasa kita, sehingga kita dapat kerjaan yang tadinya tidak kerja, dapat kerjaan yang tadinya orang tidak simpati, tidak kasih sayang, dapat simpati dan kasih sayang. Ternyata luar biasa. Senin Kemis membuktikan suatu aura yang positif, sangat-sangat positif, saya merasakan sendiri. Jadi saran saya mah, janganlah percaya susuk, janganlah percaya dukun, percayalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah masih hidup. Saya sampai meninggalkan ibadah. Saya sampai meninggal ibadah setelah saya itu pasang susuk. Ngaji yang tadinya ngaji tidak ngaji, sholat yang tadinya sholat tidak sholat. Jadi saya percaya karena susuk tadi. Nah, tapi setelah diambil lagi, dikeluarin lagi susuk itu, alhamdulillah saya kembali normal.
dan melaksanakan seperti yang awal-awal tadi gitu. Itu saja rekan-rekan. Saya berharap rekan-rekan jangan percaya hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu rekan-rekan. Oke, terima kasih Walenser atas sedikit banyaknya cerita tentang kehidupan apa yang dialami oleh Walenser. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Ya, intinya saya juga sangat terharu dalam arti ceritanya Walenser itu. Mungkin ini juga buat contoh semuanya, jangan percaya kepada hal yang namanya benda-benda ataupun yang dipuja-puja. Tetap intinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti ajarannya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat terharu mengajar. Sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah cerita seperti ini alhamdulillah. Saya juga ibarat dapat pengalaman juga, dapat ibaratnya mudah-mudahan bukan saya saja, untuk pemirsa semua yang menonton channel SBGN dimanapun Anda berada, ya kita diambil hikmahnya. Ilmu terbaik adalah alam dari pengalaman kita, bukan dari ibaratnya yang baru-baru ya. Makanya orang tua sering berbicara, carilah pengalaman. Ketika pengalaman di situ yang namanya pengalaman bukan pengalaman yang jelek, itu namanya juga pengalaman, nanti kita diteruskan untuk perjalanan ke depan. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat SBGN dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan sehat oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sing eling lan waspada, eling karo Gusti Allah, waspada karo sekitar. Di akhir ini taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.